tidak terasa mungkin oleh, panggilan Mbak Mbak atau Teteh aja, aja, Mbak Teteh Laura. tidak terasa oleh, Teh Laura ya, itu pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Jadi waktu itu pada saat saya sambungkan dengan Betul. Pak Sekdis ya, Iya. Pak Rudi itu langsung membantu. Iya, betul. Subhanallah. Ini Sampai Pak Ketua sekarang juga pasti ikut terbantu juga ya. pasti. Jadi itu tadi pahalanya nggak kerasa, mungkin Amal amal jariahnya. jariahnya kan gitu udah Subhanallah. ngebantu ratusan produsen anggota kita, banyak sekali yang terbantu. Ini saya baru tahu loh dari Mas Randy kalau ternyata dari telepon saya kepada Idris Pirinak ya waktu itu ya. Sampai sekarang dengan Pak Rudi, Mas. Pak Rudi, dan sekarang juga dengan HIPI juga kita ada rencana program luar biasa juga insya Allah untuk UMKM. Jadi memacu kami untuk terus berbuat gitu Mas. Kadang-kadang kita berpikir ngapain sih kita capek-capek, tapi salah satunya seperti Mas Randy bilang ternyata ngebantu ratusan orang. Iya. Saat itu krisis ya. Kalau kita orientasinya nggak selalu uang ya. Iya. Yang coba kita lakukan membantu aja dulu. Gitu. Tapi pantas bisnis saya dimudahkan gitu. Karena secara tidak langsung pasti. Tadi amalan tadi kan nggak pernah salah ya. Iya. Jadi Mas Randy terus berbuat karena pasti juga banyak yang mendoakan Mas Randy. Amin. Saya jadi mau sedih. Jadi memang itu sebenarnya cara pemerintah sih Mas. Betul. Untuk menjaga agar minyaknya tepat sasaran. Ya. Kira-kira sudah tepat sasaran belum? Kalau sekarang saya tanya kepada Mas Randy nih sebagai pemantau, pelaku dan juga pendorong nih kebijakan pemerintah. Belum tepat sasaran sih kalau menurut saya. Kenapa Mas? Ini pemerintah juga mendengar. Sebetulnya kalau emang benar-benar diatur HRT-nya, sekarang kan sudah normal, apalagi mafia minyaknya sudah ketangkap dan lain-lainnya. Banyak yang ketangkap. Harusnya itu bisa ditemukan di mana-mana. Yes, harusnya. Harusnya. Tetapi sampai sekarang? Tapi sampai sekarang kita tuh emang harus tetap antri. Oke. Dan kalau tidak diinformasikan oleh salah satu agen gitu kan, itu udah kelewat, nggak bisa. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini salam metal nggak sih? Oh metal ya? Enggak deh, karena saya bersama seorang milenial Provinsi Banten yang viral banget gitu sebagai penggiat dan juga pembela UMKM, terutama para pengusaha koperasi di kedelai dan tempe ya? Tahu tempe. Tahu tempe. Baik, apa kabar Mas Randy? Alhamdulillah baik. Baik ya, ini mungkin sahabat-sahabat belum banyak yang kenal karena kebetulan teman saya kebanyakan ibu-ibu UMKM gitu kan. Nah kalau mungkin Mas Randy ini lebih viralnya dengan para pengusaha tahu dan tempe yang seringkali curhat, kedelainya mahal, minyak nggak ada, curhatnya ke beliau. Nah beliau tuh curhatnya ke saya, ke kami di HIPI. Gitu. Pak Ketua kami lagi umroh. Pak Saiful Bahri ya. Pak Saiful semoga ibadahnya dilancarkan ya bersama Ibu. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga sama Pak Ketua. Iya, ketua saya ini kayaknya kalau tapi galak dia kalau masalah. Bu Laura, pada di telepon gitu ya. Jadi sahabat-sahabat mungkin heran kenapa seorang anak muda ya, katanya masih SMA ya Mas? 17. 17, saya kayak ibunya banget. Padahal saya hari ini, aduh Mas Randy ya hari ini tamunya. Saya sengaja pakai bajunya agak milenial, tapi sebelahan tetap aja kayak ibunya gitu. Enggak lah. Tapi sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Kebetulan kita terakhir diskusi sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran kita komunikasi. Komunikasi masalah kelangkaan minyak curah dan rencana proyek yang mau kita jalankan. Setelah saya dimarahin oleh Ketua HIPI Banten Pak Saiful. Oh my God, itulah saya. Oke, apa namanya Mas Randy? Sebelum kita bicara tentang kelangkaan minyak, curhatnya UMKM, tapi alhamdulillah respon dari pemerintah Provinsi Banten luar biasa, ya, supporting ya. Tapi memang tadi harus terus didorong. Didorong dan diingetin ya, Pak, bantu kami gitu ya. Nanti kita bicara peran Kopti di bawah kepemimpinan seorang anak muda Provinsi Banten yang keren banget, nanti kita sahabat pasti penasaran.
Siapa sih beliau gitu. Nah, tadi saya ngecek dulu, kira-kira Mas Redi ini viral di Kopti saja atau viral di semua? Saya cek kan, kebetulan kita sekarang sudah aktif. Seperti protes, Ibu Laura itu properti doang apa bisa dinyalain? Ya biasa ya, kalau kita kan namanya kita di medsos, Betul, ada betul. hater, ada yang mendukung, ada yang Betul. juga, tapi kita tuh jadi masuk kan. Nah, sahabat-sahabat kalau mau tentang Mas Redi Kurniadi, Mas, tapi sebelum saya kenalkan di sini, boleh nggak sih kenalkan diri dulu ke sahabat-sahabat Laura TV Channel? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Laura TV Channel ya. Yes. Semoga jangan lupa di-subscribe, Yes. terus di Like. komen, di like, Yeah. gitu kan, di-share sebanyak-banyaknya Yeah, pasti yeah, kan yeah, gitu. pasti. Perkenalkan saya Redi Kurniadi, lahir di Serang, asli kota Serang, Asli Serang ya? Asli Serang, Banten. Jadi saya dari tahun 2008 sebetulnya sudah memperjuangkan teman-teman pengrajin tahu tempe. Oke. Mungkin dulu di Sejak tahun berapa tuh, Mas? di tahun 2008. Oke. Tahun 2008 itu masih Kopti Serang ya, masih Kopti Serang. Dan belum sebesar sekarang ya? Belum, iya. Anggota kita waktu itu masih sekitaran hampir 300-an lah kota Serang saja. Dan sekarang karena di 8 kabupaten kota itu butuh dukungan, didoronglah seorang didoronglah Pak jadi Kopti Redi. Provinsi Banten. Oke. Ya, Ketuanya Mas Redi ya? iya, kebetulan teman-teman mengamanahkan kepada saya, walaupun anggota kita emang semua udah pada berusia ya. Senior kali ya, jangan ngeliatnya kayaknya nggak enak gitu ke saya. Bercanda. Jadi anggota kita tuh hampir Kok bilang tuh nggak enak tadi dia? bos-bosnya lah ya, bos-bosnya udah senior lah. Iya, iya, iya. Mereka udah lama juga bergerak ya. Pertahuan dan pertempean gitu. Akhirnya kita dorong karena saya punya sedikit akses dan dibantu juga sama Bu Laura, sama Pak Ketua Pak Saiful, dibantu akses kemana-mana. Jadi alhamdulillah sangat membantu kita gitu, sangat membantu. Karena itulah guna jaringan ya, untuk saling membantu saat terjadi sesuatu ya. Teman-teman anggota ini percaya kepada saya gitu untuk membawa Kopti Banten ini ke akses yang lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya. Dan ternyata alhamdulillah berhasil ya. Alhamdulillah, dan sebetulnya tingkat keberhasilannya sih masih belum terlalu gitu. Saya sih cita-cita saya ingin bawa tahu tempe Banten ini ke luar negeri. Amin. Laku keras loh katanya di Amerika. Iya. Karena jarang ya. Betul. Itu kebetulan saya pernah ke Amerika sih kemarin. Amerika sekitar 2 tahun yang lalu. Itu pada nyari teman-teman. Betul. Ada nggak sih? Cabai aja harganya 62.000 apa berapa tuh? Cuma berapa biji? Betul. Ya. Di sana karena potensinya luar biasa ya. Di masa pandemi ini apalagi kita dianjurkan untuk makan protein ya, makanan protein. Tempe tahu itu makanan yang paling berprotein. Dan luar biasa potensinya ya. Itu PR tuh berarti Mas. Nah sekarang dengan dulu 300 orang, sekarang berapa total sebanten ya? Kalau sebanten sekarang hampir kita pegang produsen ya. Produsennya itu hampir 1.900-an. 1.900? Iya, 1.900 produsen. Tersebar di 8 kabupaten kota. 8 kabupaten kota. Oke. Kita belum bicara dulu dengan Kopti, kita belum ke Kopti. Saya masih pengen mengulas itu tentang seorang Mas Redi nih. Karena banyak sekali ya orang bertanya, siapa sih ketuanya? Pasti gitu kan. Nah, saya juga sempat curious gitu kan, penasaran saat Pak Ketua HIPI Banten, Bu Laura tolong dibantu Mas Redi. Ini anak muda tapi luar biasa. Promosi kan beliau pasti kan. Coba sih, oke Pak, siap. Ternyata saya cek gitu ya. Nah, sahabat-sahabat kalau mau tahu lebih banyak tentang beliau nih, ada di Redi Kurniadi aja, Banten. Langsung keluar banyak banget, Mas. Pertanyaan saya, sudah berapa lama jadi penggiat pengrajin tahu tempe? Itu sebetulnya dari 2008. 2008 ya? Iya, dari 2008. Dan tapi sepertinya tidak hanya Kopti saja deh, banyak deh kayaknya ya. Iya. Nah, nih sahabat-sahabat yang sekarang masih menjadi karyawan, ini ada contoh sebelah saya. Sebelumnya sebagai karyawan sebuah bank swasta. Iya, betul. Nggak boleh disebutin banknya. Iya, betul. Nanti dimarahin. Jadi dari 2009 saya merangkap jadi salah satu manajer area ya di perusahaan swasta. Sudah manajer area di sana? Iya. Terus gitu. Kenapa dilepas? Itu kan bank besar itu. Karena tujuan kita nggak tahu ya, bukan joy sosial juga sih sebetulnya. Karena kekuasaan itu harus kita dapat melalui
dunia politik gitu kan. Oke, Akhirnya kita I see. masuklah ke dunia politik itu. Iya. Karena kalau secara pribadi pasti jangkauan kita sedikit dong. Iya. Ketika kita sudah punya kebijakan, otomatis kita punya power bisa, untuk bisa bantu sebuah... lebih banyak orang. Itu aja sih. Akhirnya kita terjun ke dunia politik di 2018. Kita resign 2018. Jadi sebelumnya karyawan sebuah bank terkenal di Serang ya? Di Cilegon. Di Cilegon. Oh my god. Berarti anak buahnya Pak Anies Salam ini dulu. Timnya Pak Anies Salam, karena saya punya sahabat juga di HIPI namanya Pak Anies. Ya, beliau dulu kepala cabang bank tersebut gitu. Kalau sebut nama banknya. Nah, kemudian jiwa meronta-ronta dong ya, karena sebagai penggiat biasanya kan tidak nyaman menjadi karyawan ya. Saya tahu banget gitu. Segitu-gitu aja. Segitu aja, terus tidak bisa berbuat untuk banyak pihak. Karena kenalan dulu dong, kalau gitu dulu saya juga public relation di sebuah BUMN. Terus saya lepas karena jiwa wirausaha saya meronta-ronta. Wah, cuma gini-gini aja gitu kan. Tapi sangat luar biasa nih, Wonder Woman nih. Enggak, lagi mau belajar ke anak muda nih saya. Tuh, jadi ternyata beliau berani keluar pertamanya bukan karena mau ke pengusaha, bukan ya? Bukan. Menjadi politikus ya? Partainya apa sekarang, Mas? Biru. Biru ya? Boleh sebut nggak apa-apa nggak? Jadi dulu nyalon di dapil mana jadi berarti? Jadi waktu itu saya ngusung salah satu calon wali kota di Kota Serang, gitu, di PAN. PAN ya, oke. Akhirnya kolaborasi dengan P3 dong. Oke. Ya, memang selalu serasi P3 dengan PAN itu di mana-mana, seperti kita. Nggak boleh nyebut partai karena ini netral saya. Oh iya. Kalau Mas boleh kan narasumber. Jadi di PAN ya? Sekarang masih di PAN. Kita ngusung PAN 2018 pemilihan wali kota, 2019 kan pencalegan. Iya. Karena rame waktu itu di 2018. Dengan jiwa yang ingin berbuat untuk banyak pihak, dengan power yang lebih kuat. Betul. Maju sebagai di caleg ya, Kota Serang. Kota Serang. Ada rencana maju lagi di 2024? Insya Allah kalau ada rezeki. Harus dong. Kalau ada rezeki dan umur. Ini lihat loh di sini. Di sini lihat. Tokoh muda Kota Serang loh. Jadi pria harapan bangsa ini sebenarnya. Ayolah buat teman-teman yang masih muda ya. Iya, di 2024 tuh kayaknya nanti ajangnya ya. Milenial gitu ya. Akan maju. Ya terus kita gimana ya? Masih milenial lah. Masih milenial ya. Artinya memang perlu semangat-semangat baru untuk merubah. Betul. Kebijakan yang sekarang sebetulnya agak stagnan ya dengan kondisi COVID ini ya. Pasti sih, karena mungkin sudah saatnya ya di 2024 tuh sepertinya nanti di level presiden, gubernur sampai wali kota dan dewan-dewan gitu ya, legislatif itu kemungkinan diduduki oleh para milenial calon-calonnya. Jadi karena sekarang semua juga serba IT juga, jadi untuk melakukan sesuatu kemarin kan yang kemarin juga yang yang terpilih di presiden Filipina kalau nggak salah itu cuman gara-gara TikTok aja. Gitu ya? Langsung viral gitu deh. Dia menang gara-gara TikTok. Oh emang. Berarti di sini kita TikTokan ya? Saya tuh butuh partner yang suka TikTok karena saya biasa dibully, Bu Laura TikTokan loh gitu kan. Tapi kita tunggu ya keberadaannya dengan TikTok ya bisa. Karena sebenarnya tidak perlu dengan bicara lagi tentang money politik berarti. Iya. Kemarin kedua ya? Posisi kedua ya, artinya berarti juga suaranya juga lumayan ya pasti ya? Ya lumayan aja. Lumayan ya. Nah kemarin kan masih pakai politik uang yang menang gitu ya. Betul. Kebanyakan bukan partainya Mas Reddy, kebanyakan masih pakai politik uang. Kedepan kira-kira masih pakai politik uang nggak di 2024 dengan IT yang luar biasa menjamur? Sekarang kan sudah dibantu oleh teknologi ya, udah ada TikTok, jadi untuk kampanye tuh udah nggak pakai alat peraga lagi deh kalau sekarang. Lebih efektif dan lebih murah ya jatuhnya ya. Betul. Karena hasil survei hampir rata-rata udah 98% tuh pengguna udah pasti menggunakan TikTok, Facebook, kalau YouTube udah pasti setiap hari gitu. Sekarang udah difasilitasi oleh zaman, kenapa enggak gitu kan sekarang. Jadi tinggal bermain di programnya. Betul. Jadi kalau sahabat kan saya bilang kalau mau tahu tentang beliau di Google ada, tinggal diklik. Nah satu lagi, beliau juga punya YouTube. Tadi saya sudah tanya, Bu saya juga punya YouTube. Mbak sih manggil jangan Bu ya. Nih namanya, wah tuh kalau sahabat-sahabat lihat tadi langsung saya kedepankan. Ini adalah nama YouTube-nya apa tadi Mas? Redika. Tapi sekarang lebih banyak yang agak-agak berbau mistik gitu ya. Kenapa sih sukanya yang mistik Mas Reddy? Kayak milenial tuh sekarang nggak suka loh yang kayaknya bukan masalah milenialnya, kita mau mengangkat bukan mistiknya sih sebetulnya, kita mau mengangkat kontennya kenapa? Kultur atau budaya Banten. Jadi kalau kita ngebahas Banten itu
Apa aja sih di sepertinya nggak dalamnya? akan habis ya Yes. masalah mistis gitu kan, Mhm, kayak mhm. tempat-tempat keramat, Saya penasaran loh jadinya. Terus apalagi Mas? terus kayak ilmu-ilmu yang banyak sekali ya. Kalau di Heeh, Banten tuh juga terkenal kayak ilmu putihnya, ilmu hitam dan lain-lain benda-bendanya. banyak sih itu, Mhm. kayak benda-benda eee, sejarah gitu banyak Iya, iya. juga sih. Itu lebih ngebahas kepada tempat-tempat. Jadi kearifan lokalnya yang dibahas, Betul, budayanya ya. iya, kita Kalau malah mau mengangkat Bantennya sih sebetulnya. siap, yang perlu juga karena agar juga budayanya terpelihara ya Mas ya. Betul, Ini keren banget ya anak muda. Kalau misalnya saya kan lebih banyak mengekspos UMKM. Nah kalau Mas mengekspos dari sisi budayanya. betul. Bukan Ini mistis jarang. yang jadi Gimana penampakan-penampakan, pesugihan? enggak. Oh yang horor-horor tuh enggak? Enggak, malah Oh malah ya? malah bukan Bukan ya? penampakan-penampakan, bukan. Malah saya tadi mau ikut, Mas ikut dong sekali kalau ke mana ada dunia lain gitu. Ya kayak bambu dan lain-lain lah, banyak lah. Jadi budaya Banten tuh banyak juga ya yang berbau mistik Enggak akan tapi habis sepertinya kalau ngebahas bisa Banten. diangkat gitu ya. Iya, sangat. Yang paling dari semua ini kan sudah banyak juga ya kontennya ya. Yang paling menarik menurut Mas Redi apa sebagai milenial nih? Budaya Banten yang bisa diangkat. Budaya Banten yang diangkat itu salah satu daerah namanya Kenari. Itu yang yang penari itu bukan? bukan Oh, penari bukan ya. itu. Oh ya salah ya. Di daerah Banten ada namanya daerah Kenari. Kenari. Itu yang pernah diangkat juga sama Laut Rangga tuh, yang Abu Mafakir yang katanya membebaskan Amerika itu. Oke. Pernah dengar ya? Pernah di sini juga. Itu di situ daerahnya, di situ sultan pertama malah. Sultan pertama Banten tuh Abu Mafakir. Gitu. Di situ ada peradaban Islam yang pernah dibangun oleh kesultanan, itu sangat luar biasa. Dan itu jarang diangkat ya. Itu nggak diangkat dan kita mulai rame. Namanya Lawang Abang. Lawang Abang. Iya. Dan itu mistis juga. Pasti ruang lingkup atau daerah sekitar pasti mistis karena ya? semua pemakaman. Pemakaman dari keturunan-keturunan sultan. Di sini ada nggak? Bisa punya indra ke-6 apa ke-7 Mas? Enggak lah. Enggak ya, aman ya. Aman. Oke. Berarti memang perlu anak muda yang membuat sebuah pemikiran lain ya, yang out of the book ya. Iya. Sehingga ini lumayan viral juga nih, saya lihat sudah 1,5 ya. 1,6 tuh viewernya juga udah banyak tuh. Lumayan. Dan ini memang menjadi sebuah terobosan baru dari seorang Mas Redi. Terobosan lain saya mau tahu, ternyata beliau itu tadi tidak hanya, tadi kan kita mengintrokan di Kopti ya, yang kita akan bahas tentang bagaimana kelangkaan minyak dan juga naiknya harga kedelai ini ditangani oleh seorang tangan dinginnya Mas Redi sebagai ketua Kopti. Mas, selain di Kopti di mana lagi Mas organisasi? Selain partai ya, tadi kan di PAN sudah, karena beliau ingin menambah power untuk bisa membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat ya. Selain itu mana lagi? Dulu sempat salah satu pendiri ya, maksudnya HIPI provinsi kan sudah dibentuk, dan kita mau bentuk HIPI Kota Serang. Waktu itu juga salah satunya saya gitu kan, dengan Pak Haji Isbandi dan lain-lain. Kita merembukin satu organisasi HIPI tadi sendiri. HIPI, terus di saya partai juga, di pencaksilat juga. Pencaksilat juga? Iya. Itu ada bisnisnya juga loh. Bisnisnya banyak loh itu. Iya. Bisa diolah juga ya. Betul. Oke, terus apa lagi? Pendekar juga berarti nih? Waduh. Enggak juga sih. Enggak juga. Apalagi tuh sih Mas? Banyak sih sebetulnya ya. Banyak. Total organisasi yang digeluti ada berapa sampai sekarang? Enggak sih. Kayaknya kurang dari 12 lah. Lumayan, 12. Kurang dari 12 itu kita udah pusing loh. Terakhir malah tadi keluar SK lagi, saya sekretaris, wakil sekretaris di Soksi Banten. Soksi, ya saya tahu itu. Asosiasi apa? Sentral Organisasi apa? Swadaya Karya. Itu kalau salah dibawa under bawah partai lain deh. Sebetulnya ya. Cuman saya non partai karena saya diminta. Saya mau ngomong gitu karena itu partainya mantan bos saya. Sebetulnya ya, cuman karena di luar partai ya, di luar partisipan saya akan diminta. Anak mudanya ya. Iya betul. Akhirnya gabung, ya udah siap di Soksi Banten. Oke. Satu hal yang saya sering tanyakan kepada sahabat-sahabat saya yang banyak terjun di banyak organisasi. Kelebihannya apa sih Mas terjun di banyak organisasi? Kelebihannya bagi diri Mas ya? Keuntungannya? Keuntungannya tidak lebih dan tidak lain, mungkin salah satunya lihat dulu organisasinya. Kayak contoh kayak di Kopti, atau kalau Kopti sebetulnya bukan organisasi ya, koperasi, badan usaha sebetulnya kalau Kopti. Tapi dia menjadi sebuah organisasi untuk mendukung kebijakan juga kan? Betul. Di HIPI atau di Soksi kita ngebantu. Kalau Soksi kita ngebantu karyawan.
lebih kepada kesejahteraan karyawan, kita bantu kita punya program dan lain-lain. Lebih kepada itu aja sih, pemanfaatan diri kita aja gitu. Ketika kita sudah memberikan manfaat untuk anggota gitu, pasti akan flashback ke kita. Di luar tujuan-tujuan kita ya. Karena pasti ada tujuan pribadi juga, ya pasti. Ya kalau misalkan kita mau mencalonkan jadi kepala desa karena kita sudah berbuat, ya pasti mereka juga melihat. Pengen juga jadi kepala desa, Pak? Enggak sih sebenarnya. Tapi ada keinginan membangun sebuah desa. Saya sih pengen jadi wali kota ya. Amin. Saya lihat sih potensinya luar biasa. Memang dengan berbagai macam, saya lihat di Google ya, luar biasa gerakan beliau sejak 2018 ya. Dan juga sekarang sebagai Kopti sudah membina 1.900-an para produsen kooperasi produsen tahu tempe itu sudah potensi luar biasa untuk bisa mendorong sebuah kekuatan politik sebenarnya, ya nggak sih? Iya sih. Iya ya. Dan Mas tadi keuntungannya deh, maksud saya gini, dengan Mas masuk di 12 organisasi pasti ada keuntungan. Iya itu tadi keuntungannya timbal balik lagi. Timbal balik ya. Pasti. Dan networking nggak sih? Karena gini, banyak orang malas masuk sebuah organisasi. Apa sih buang-buang waktu? Kalau saya senang karena banyak networking kita bisa bina lewat itu. Jaringan udah pasti. Kalau jaringan. Yang kedua itu tadi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita berorganisasi, organisasinya yang organisasi yang seperti apa dulu ya? Iya, kita pilih-pilih juga dong. Betul, ya. Organisasi seperti apa yang sudah besar kan dan yang atau udah yang kecil kita besarkan. Ya, gitu, kita rintis bareng seperti Mas di HIPI Kota Serang ya. Pak Isbandi mana nih Pak Isbandi? Pak Yadi sekarang ya. Sekarang kalau Pak Isbandi itu sekarang Direktur Area ICSB Kota Serang. International Council for Small Business. Pasti nanti Mas Hedi diajak juga karena kami harus melantik pengurus di tingkat kota. Saya ketua ICSB Kota Cilegon. Beliau siap. Kota Serang. Pak Isbandi. Nah, kita mengangkat ekspor. Berarti ya, pas. Pasti ya. Memang harus masuk bersama Pak Isbandi. Karena kita programnya hanya satu fokusnya. Bagaimana membuat UMKM, produk UMKM itu bisa diekspor ke luar negeri. Dengan berbagai macam kebijakan, yang kita tunggu-tunggu ya. Regulasi, lalu ada supporting dan juga insentif-insentif yang mempermudah. Iya. Kita kan lari ke situ, makanya kayaknya salaman dulu deh untuk percontohan deh koperasi tahu tempe kita angkat di provinsi ya. Nanti dan Bu Airin. Bu Airin, wah. Yes. Dia luar biasa visinya sebagai perempuan. Oke, balik laptop lagi tentang Mas Reddy. Sekarang kita bicara tentang Koptinya. Mas, dulu saya ingat sekali waktu itu banyak kelangkaan di pasar tahu tempe. Setelah dicek ternyata karena harga kedelainya naik. Dan masyarakat nggak mau beli tahu tempe yang tuh naik juga harganya. Curangnya masyarakat gitu ya. Betul. Dan akhirnya di tengah-tengah tergimpit nih. Betul. Memilih akhirnya nggak berproduksi. Tahun berapa tuh kalau nggak salah Mas? Tahun kemarin ya? Tahun 2020 sampai tahun kemarin tahun 2022 kemarin ya. 2022 ya. Tahun 2021 deh kayaknya. Yang saat kita teleponan pertama kali itu 2020. 2020 ya? Iya. 2020. Itu harga berapa tuh naik? Paling cuma nggak banyak ya. Cuma naik 500 perak apa 1.000 tuh kalau nggak salah. Dari berapa tuh? Tahun 2020 itu dari harga 7.000 kedelai naik di angka 9.000. 7.000 naik 2.000 perak ya? Betul. Tapi itu luar biasa efeknya untuk itu sangat luar biasa. Ya, sedangkan di masyarakat nggak mau ada naik ya. Betul. Ibu-ibu tahu sendiri kan kalau di pasar, kayak teman-teman saya masalah dan saya. Itu di awal-awal COVID lagi kan. Oh iya, betul. COVID, sudah mulai terhantam gitu ya. Iya. Di satu sisi anggota kita, produsen, penjualannya pun menurun karena sekolah kan sudah mulai diliburkan. Iya. Karena hampir rata-rata penyerapan itu ya yang beli ya tukang yang jualan-jualan siomay, jualan-jualan yang di sekolah-sekolah lah ya gitu. Ya, akan tutup juga mereka. Pasti kan tidak berjualan di sekolah. Nah, cuman yang paling luar biasanya di 2022 yang sekarang. Karena dibarengi dengan kelangkaan minyak goreng. Kalau hanya minyak goreng itu di tahun 2021 iya, kan? Yang tahun ini. Oke, tahun ini 2022 kemarin kita ya. Betul. Tapi sebentar, kita balik dulu ke kedelai tadi. Pada saat itu dari 7.000 ke 9.000 menjerit dong. Betul. Para produsen, masyarakat juga menjerit karena nggak ada kelangkaan. Nah, peran Kopti sendiri waktu itu seperti apa? Langsung pada curhat ke Mas Reddy kan pastinya. Siap. Ya kan ya, Pak Reddy gitu pasti saya yakin dia langsung juga agak panik juga kan untuk membantu
Gimana tuh situasinya waktu itu, Mas? Jadi 2020? tahun 2020 itu semua anggota produsen dari 8 kabupaten kota itu datang ke kita, silaturahmi awalnya, ini gimana solusinya gitu ya? solusinya gitu kan. Emang dari tahun 2010-an tahu itu nggak pernah naik. Oh gitu? Iya, mau kacang naik seberapa pun dia nggak akan naik tahu itu. Ya, berapa tahun berarti? 10 tahun nggak naik harga ya? Uniknya lagi pedagang atau produsen tahu itu nggak bisa menaikkan produknya sendirian. Harus bareng-bareng. Harus bareng-bareng. Ada komunitasnya tadi ya, Pekop gitu ya? Iya betul. Dia nggak bisa, akhirnya kita kumpul semua, kita bikin rumus. Kita bikin rumus, kita tentukan untuk menaikkan harga produk itu kita liburkan dulu 3 hari. Oke, pada saat naik ini ya? Betul. Makanya masyarakat juga nari ke mana-mana tuh kan? Makanya kita bersyukur sekali di tahun 2020 itu bisa menyelamatkan hampir ratusan produsen tahu yang harusnya mereka itu tidak bisa produksi dan tutup, gulung tikar. Yang paling luar biasa itu terasa di daerah Lebak. Karena daya beli mereka masih rendah, mereka nggak berani menaikkan produk. Kita bantu untuk menaikkan produk, kita bikin rumusnya supaya tidak terlalu besar. Jadi dikecilin ukurannya. Jadi kita buat rumusnya per daerah. Kota Serang beda-beda ya? Beda-beda. Okay. Itu Kopti yang membuat rumusan? Iya, kita. Mas Redi ya, luar biasa. Iya, kita yang buat rumus. Untuk Kabupaten Lebak sekian harganya, Pandeglang sekian, Kota Serang sekian, beda-beda. Termasuk Cilegon juga beda. Gitu. Tapi nanti karena kita komunitas, setiap produsen yang kirim ke daerah lain itu menyesuaikan harganya. Harus menyesuaikan. Betul. Karena sudah ada komitmen. Betul. Jadi harga tidak saling membunuh. Iya, betul. Tidak saling membunuh. Dan itu kita sangat terasa sekali buat teman-teman produsen yang walaupun banyak juga yang bukan anggota kita ya, yang di daerah-daerah. Banyak ya? Banyak yang, di daerah-daerah. Jadi 1.900 ini belum semuanya masuk banyak. Kopti ya? Jadi ada yang memproduksi sendiri di rumah, dia produksi misalkan 50 kilo, dia giling sendiri, dia jual sendiri, itu banyak. Oke. Banyak sekali. Dan itu karena di pasarnya sudah harganya sudah naik, mereka juga ikut naik. Tapi mereka tidak ikutan rumusan yang sudah walaupun dibuat tidak mengikuti, ya. Tapi kan sudah labanya lebih kecil jadinya kalau nggak mengikuti rumusan dari Kopti ya. Jadi ini sahabat-sahabat yang mungkin melihat nih, yang juga seorang produsen tahu tempe harusnya masuk Kopti, kelebihannya itu ya. Iya. Jadi bisa belajar juga membuat rumusan. Betul. Laba. Jadi kita buat pemberitahuan di pasar, harga sekian, kita juga ada kontrol di pasar, gitu. Supaya tidak saling membunuh aja. Betul. Takutnya nanti sini harganya 8.000. Betul. Tahu sendiri kan, beda 500 aja. Iya. Dikejar apalagi ya. ibu-ibu ya yang belanja. Saya cari yang paling murah. Nah Mas, pada saat itu kan kebetulan dari 7.000 ke 9.000 kan sempat waktu itu terjadi krisis juga. Betul. Untuk supply-nya ya. Waktu itu. Nah, kita bicara networking tadi. Kopti kemudian kan minta bantuan HIPI ini kan waktu itu ya. Waktu itu. Nah, gimana tuh ceritanya tuh? Makanya saya mau gini, saya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat untuk jangan ragu masuk dalam sebuah komunitas. Karena tadi saat kita mengalami sebuah masalah, itu sangat membantu. Ya, itulah keuntungannya. Ketika kita punya organisasi, perasaan saya punya organisasi, walaupun di level kota kan HIPI. Iya. Ada di level provinsi. Kebetulan kita Koptinya Kopti provinsi. Harusnya bersinggungan harus dengan provinsi juga. Kebijakannya juga. Akhirnya kita telepon Pak Ketua kan. Pak Ketua langsung nyambungin ke Ibu. Ya, Pak Ketua mah enak ya, coba download aja. Tapi memang betul. Artinya tapi saya juga terbantu memiliki link provinsi juga berkat masuk di komunitas juga, Mas. Artinya walaupun saling silang. Tidak terasa mungkin oleh panggilan Mbak. Mbak aja. Mbak Teteh Laura. Tidak terasa oleh Teh Laura ya, itu pahalanya mengalir. Alhamdulillah. Jadi waktu itu pada saat saya sambungkan dengan Pak Sekdis ya, Pak Rudi itu langsung membantu. Iya betul. Subhanallah. Ini Pak Ketua juga pasti ikut terbantu juga ya. Pasti. Jadi itu tadi pahalanya nggak kerasa, mungkin amal jariahnya kan, gitu udah ngebantu ratusan produsen anggota kita, banyak sekali yang terbantu. Ini saya baru tahu loh dari Mas Redi, kalau ternyata dari telepon saya kepada Disperinak ya waktu itu ya. Sampai sekarang dengan Pak Rudi, Mas. Pak Rudi, dan sekarang juga dengan HIPI juga kita ada rencana program luar biasa juga insya Allah untuk UMKM. Jadi macu kami
memacu kami untuk terus berbuat gitu Mas. Kadang-kadang kita berpikir ngapain sih kita capek-capek, tapi salah satunya seperti Mas Redi bilang ternyata ngebantu ratusan orang saat itu krisis ya. Kalau kita orientasinya nggak selalu uang ya. Yang kita yang coba kita lakukan membantu aja dulu. Gitu. Tapi pantas bisnis saya dimudahkan gitu. Karena secara tidak langsung pasti tadi amalan tadi kan nggak pernah salah ya. Iya. Jadi Mas Redi terus berbuat karena pasti juga banyak yang mendoakan Mas Redi. Amin. Saya jadi mau sedih. Oke. Mas, kemudian itu tahun 2020. Lalu udah mulai stabil dong kemudian ya. Sebetulnya kalau harga itu jadi gini. Waktu dulu itu di angka 5.000 naik langsung 2.000 itu jadi acuan. Nah, kemarin dari 2020 naik di angka 9.000 itu jadi acuan mereka terhadap harga yang akan ke depannya. Jadi acuannya bukan 7.000, dia nggak akan turun dia. Iya, nggak akan turun lagi ya. Itu aja survive 10 tahun nggak naik-naik itu luar biasa, tapi tetap bisa survive ya. Itu dalam jangka 2020 harga masih 9.000, 10.000. Sekarang udah berapa? Udah kemarin yang paling tragis lagi ya itu di angka 13.000 kedelai. Jauh kan naiknya gitu. 13.000 terus dibarengi dengan minyak goreng. Kalau cuma langka. Iya, langka. Kan susah kalau tidak. Pun ada harganya wow gitu ya. Luar biasa. Itu sangat paling krisis lah. Iya. Tapi infonya untuk masalah kedelai lagi dulu nih karena saya kan itu adalah vital ya. Betul. Kabarnya juga akan dapat subsidi lagi nih tahun ini. Iya, tahun 2020 itu dibantu kita komunikasi dengan dinas provinsi dengan Teh Laura ya. Alhamdulillah kita dapat bukan subsidi dari pemerintah sih, lebih kepada bantuan dari importir itu 120 ton. 120 ton. Iya. Kedelai. Free. Enggak. Subsidi ya. Biasanya berapa? Lebih ada potongan harga. Potongan harga ya. Iya. Waktu itu harganya 9.000 kita dapat harga 8.500. Lumayan banget ya. Sebetulnya lumayan, sangat membantu lah. Nah, tahun ini katanya juga tahun ini dari kementerian. Kementerian langsung ya. Kementerian dan komunikasi dengan Disperindak Provinsi dan Bulog akan menyalurkan subsidi kalau yang ini. Disubsidi oleh pemerintah terkait potongan harga yang sekarang acuannya 12.000, nanti kita dapat di angka sekitar 10.000-an. Lumayan banget ya. Dan itu harus ada di-post oleh Kopti ya? Betul, nanti penyalurannya data. Kita sudah memberikan data anggota kita, jadi karena itu subsidi bantuan dari pemerintah, kita harus benar-benar tepat ya, by name by address-nya gitu, harus pas gitu. Berarti inilah satu fungsi Kopti lagi ya. Tadi kan saya membahas tentang Kopti ya. Berarti kalau sahabat-sahabat pelaku dan produsen tahu tempe tidak terdaftar di Kopti juga agak sulit untuk mendapat ya. Betul. Nah itu ada saran untuk sahabat-sahabat yang belum tergabung di Kopti? Buat teman-teman produsen tahu tempe di Provinsi Banten yang belum terdaftar ya atau belum jadi keanggotaan Kopti, datang ke sekretariat kita di Sentral Tahu di Kampung Domba di Serang. Kota Serang ya? Kota Serang. Masih ada kekuasaannya Pak Safrudin ya? Iya betul. Nggak boleh sebut nama. Oke, terus? Di situ daftar nggak bayar sama sekali. Nggak bayar ya? Nggak ada uang sukarela dan uang kas wajib? Ada nanti, uang kas aja sih. Kan kalau koperasi kan pasti ada. Kalau koperasi nanti wajib. Ketika kita dibebaskan sih mereka mau beli bahan baku di kita atau tidak. Oh gitu, ya, jadi nggak monopoli juga tidak, ya. Oke, itu keren loh Mas Redi ya. Kalau mau beli bahan baku dari kita nanti itu harganya di bawah yang biasa di pasar, tapi sudah ada tabungan. Daripada belanja barang di pasar beli putus gitu kan, harganya sesuai dengan pasaran, kalau di kita harganya di bawah udah plus ada tabungan. Wow, keren banget. Sebenarnya tuh menguntungkan ya kalau orang, karena kadang-kadang persepsi orang masuk koperasi ada iuran wajib, ada iuran bulanan gitu kan. Betul. Ada ABC, ternyata itu iuran ini wajib dan bulanannya itu dari situ. Balik lagi ke situ ya. Iya. Gitu. Dan bahkan kalau ada simpan pinjamnya juga nggak? Kita nggak. Nggak ya, khusus pada bahan mentah bahan ya? Bahan baku aja. Bahan baku ya, oke. Sip, ada lagi nggak kelebihan masuk Kopti Mas? Ya itu tadi ketika ada kenaikan harga, dibantu gitu kan. Untuk Terus ketika ada bantuan, termasuk itu juga kemarin ada bantuan yang dampak COVID itu ya, bantuan per produsen itu sekitar berapa ya, 1,5 juta atau 2 juta itu anggota kita. Oh gitu, yang bansos itu ya? Iya betul. Lot Kopti juga ya? Lot Kopti juga ada. Sip, keren.
Jadi rugi banget kalau teman-teman nih yang masih di lapangan yang belum tergabung dengan Kopti karena tadi itu ternyata harga bahan bakunya lebih murah kalau beli koperasi. Dan harus jadi anggota tapi. Iya dong. Nggak boleh lobby doang ya. Lebih Mas Redi tetangga gitu nggak boleh. Kenapa sih orang belum mau masuk ke Kopti kalau menurut Mas? Informasi yang kurang atau bagaimana? Enggak sih, mungkin ya saya kurang tahu. Mereka sudah menyamaratakan konotasinya koperasi yang di luaran. Oh gitu. Yang di luar kenapa tuh Mas? Boleh tahu nggak? Kan banyak ya yang koperasi apa ya namanya rentenir ya, itu kan juga bentuknya simpan pinjam koperasi. Tapi bunganya tinggi gitu ya. Ini kan masa bahan baku aja ya. Betul. Dan mereka yang belum masuk mungkin nyangkanya bahan bakunya lebih mahal. Iya nggak sih? Sehingga nggak mau masuk nggak? Kita sih sebetulnya mungkin karena jangkauan saja ya. Kalaulah saja teman-teman di Cilegon, Pandeglang, dan Lebak itu mereka siap menyediakan gudang, kita supply. Jadi yang mereka takutkan mereka ambil bahan baku langsung ke tempat kita. Sebetulnya enggak. Kita fleksibel, kita bisa langsung kirim. Ya, bisa kirim ke mana, ke Tangerang. Dan itu disiapkan layanannya oleh Kopti ya. Wow, luar biasa. Kalau boleh tahu Kopti sekarang omsetnya tahun kemana? Boleh ya dibuka sedikit, boleh? Untuk memotivasi. Mungkin quantity aja ya. Quantity ya. Takut dikejar pajak ya. Kemarin sebelumnya Blora bisa diedit nggak? Nanti kamu dikejar pajak. Oke, ini aja quantity berapa ton untuk tahun kemarin tutup bukunya? Kalau kedelainya ya? Kedelai ya, kita hitung per bulan itu hampir sekitaran 1000-an ya, 1000 ton per bulan? Ya. Wow, sebanten itu? Sebanten. Berarti pangsa beli daya serap masyarakat itu luar biasa ya ke tahu tempe ini ya? Waduh, sangat luar biasa sebetulnya. Wow. Cuma belum benar-benar disentuh oleh pemerintah daerah. Yes, apalagi kalau mau bisa ekspor keluar itu ya. Sangat. Wow, ini potensi luar biasa ya. Dan pasti selalu ada barang sebenarnya. Kalau barang pasti ada. Dan juga kan pemerintah juga membuka ekspor untuk kedelai kan sebenarnya. Impor ya? Ditutup belum sekarang? Kalau kan sempat ditutup ya? Enggak. Impor tetap ada. Tetap ada ya impor ya? Bahkan pemerintah sekarang mensubsidi tadi. Satu subsidi, kedua akan ada penanaman. Itu yang di Banten? Di Purwakarta apa di mana ya? Purwakarta. Oke. Biar lebih murah juga ya biaya ini. Dan itu yang menurut saya kurang pas kebijakannya terkait penanaman. Kenapa? Karena tahun 2020 pun kemarin waktu dari Kementerian Pertanian itu rencananya penanaman berapa ratus hektar gitu di daerah Sulawesi, tapi pada kenyataannya kita tidak pernah merasakan hasil panen itu gitu. Nah, di saat sekarang harga kacang kedelai ini naik lagi, pemerintah lagi-lagi punya program itu yang akan ada penanaman. Prosesnya terlalu panjang ya. Untuk kualitas kedelai lokal ini masih belum sama, belum stabil ya. Teknologi udah canggih ya, anggaran besar gitu kan. Masa sih di level kedelai aja nggak bisa. Jangan-jangan jadi alasan juga pemerintah kemudian untuk impor lagi dari luar gitu. Enggak ya, susah ya, karena memang di luar mungkin biayanya lebih murah jatuhnya ya. Walaupun saya bukan ahlinya di bidang perkedelaian gitu kan. Jadi walaupun di pemerintahan banyak alasan ini nih, tapi kita juga bisa tahu kenapa sih perbedaan itu, karena di luar negeri itu sinar mataharinya lebih lama ternyata. Kedelai itu butuh sinar matahari. Jadi hasilnya pun lebih bagus ya. Betul. Jadi menurut Pak Redi sebagai ketua Kopti syah-syah aja ya kalau impor kedelai dari luar ya. Tidak jadi masalah, yang penting harganya. Harganya ya bagi produsen di lapangan. Kalau bisa yang pelaku importir itu adalah pemerintah sendiri. Jadi bisa mensubsidi. Jadi jangan ada banyak biaya-biaya lain. Betul. Akhirnya jadi gede saat ke produsen ya. Dulu itu kan pajale ya, padi, jagung, kedelai itu dipegang oleh pemerintah. Kendalikan. Iya. Itu mau tanam mau impor terserah, yang penting oleh pemerintah, bukan oleh kartel-kartel yang sudah ada. Karena akan menjadi lebih besar. Pasti. Biayanya harganya produsennya juga kan mereka seenaknya. Ya, siap. Kita nggak punya head. Ya, HT-nya nggak ada ya. Iya, nah, saya sudah diberi kode, sudah 30 menit kita. Tapi saya belum mau closing dulu Mas Redi. Belum selesai, karena ada satu lagi yang menjadi isu luar biasa adalah
minyak curah. Minyak Jadi sebelumnya kalau kami kebetulan di HIPI itu, kita bicara HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia. Di Indonesia ada, kemudian di Banten ini luar biasa memang ketuanya banyak inovasi. Kita pernah tangani pangan, kebetulan saya direktur utamanya di situ PBL, Pangan Banten Lestari. Kita ingin mencoba apa sih yang terjadi nih dengan sembako kita kok naik turun harganya. Betul. Gitu ya. Kita pernah main gula juga waktu itu. Sempat dipanggil Polda terus gitu kan. Padahal sumbernya ada di sini ya. Sumbernya ada di sini. Tapi kok mahal gitu kan. Jadi mati di lumbung padi khawatirnya. Nah, itulah Pak Ketua kita bikin seperti itu. Nah, sekarang yang sedang terjadi adalah minyak curah ada tapi mahal. Atau kemarin langka ya? Langka. Menurut Mas Rik, kenapa fenomena ini terjadi? Saya gegetan. Kenapa? Untuk minyak sendiri ya kemarin kita udah koordinasi dengan Polda, dengan pemerintah. Sampai ada operasi segala ya untuk mengetahui di mana. Ketemu ya di Serang kalau nggak salah penimbun. Ketemu ya. Ketemu ya suami istri yang dikontrakan ada berapa ton gitu. Betul. Jadi sebetulnya kalau untuk produsen tahu tempe sendiri ya, ketika bahan baku itu naik, itu kemungkinan teriakannya kok nggak terlalu besar, nggak terlalu gitu. Tapi kalau sudah langka itu kan susah. Iya betul, nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa beli. Sampai pakai mentega, tapi nggak mungkin kan produsen pakai mentega. Ibu banyak yang pakai mentega loh, serius. Ya kemarin makanya bingung ya produksi gimana, karena kan sudah memproduksi. Karena gini, yang harus teman-teman tahu ya, El Laura TV channel ya, yang teman-teman tahu itu karena tahu lokal Banten itu spesialnya tahu goreng. Oh gitu, jadi harus digoreng. Iya, yang bahan baku utamanya setelah kedelai adalah pasti digoreng. Goreng. Iya, karena ya kalau tahu putih itu lebih pada tahu di luar. Tahu Cina, tahu Pong dan lainnya itu yang putih-putih itu sebetulnya bukan asli sini hasilnya. Yang asli sini adalah tahu goreng. Tahu kulit itu ya? Iya, yang kotak. Iya, yang itu tahu asli Banten tuh. Dan itu luar biasanya butuh minyak goreng banget gitu. Betul. Nah, terus gimana kan kualinya bukan segini kan? Iya, langsung sohah gitu ya. Yang butuh minyak banyak. Nah, itu menurut Mas fenomena itu akhirnya apa yang paling terpukul dari proses produksi tahu tempe yang ada di Banten? Ya itu tadi di satu sisi kedelainya udah menginjak 13.000. Kemarin ya, 13. Wow. Minyak gorengnya itu udah sampai di angka 20.000 ya waktu itu ya. Iya, sempat luar biasa banget. Yang per liter. Itu sangat, akhirnya kita ambil satu keputusan lagi, kebijakan lagi untuk menaikkan produk lagi. Dan akhirnya naik. Nah, setelah kita bikin rumus kemarin, rumus di angka, kita bikin acuan kacang kedelai, kita anggaplah harganya di maksimal di angka 15.000 misalkan. Kita bikin rumus, ternyata kita dapat harganya setelah jadi produk naiknya tuh nggak cuman Rp200 kok per biji. Bisa ditekan ya? Iya. Tadi saya sebenarnya penasaran loh, sebenarnya aku tadi mau nanya belum sempat. Rumusan apa sih Mas yang dibuat oleh Kopti sehingga bisa menurunkan biaya tapi harga tetap bisa stabil? Jadi kita apa aja variabelnya yang menjadi acuan? Contohnya kayak misalkan harga kedelai, kita bikin biasanya orang menggiling kedelai itu per 10 kilo. Kita bikin 6,5 kilo. Kenapa? Pengaruh ya kalau untuk? Mempengaruhi. Jadi kita nggak mau kita tipiskan, kita nggak mau kita kecilkan, karena yang namanya kedelai itu kan kita ambil sarinya ya. Iya. Nah si sari ini yang kita harus akalin. Di kiloan berapa mereka itu stabil. Gitu. Di kiloan itu berapa stabil, dan kita punya acuan harganya, kita bikin 15.000, minyak goreng kita bikin 23.000, kita tinggi-tinggiin sampai benar-benar mereka maksimal. Ketika mereka naik, kita masih adem, nyaman. Jadi sari ini pengaruh banget ya? Betul, dan akhirnya kita udah turun per papan itu jadinya berapa biji. Nah, kita hitung akhirnya. Oh, ternyata sekarang itu nggak lebih dari 600 per biji. Nah, itu harus ahlinya itu yang bikin. Kan sekarang di jualan-jualan gorengan di mana ya, pedagang-pedagang tahu tempe itu kan udah 1.500 sekarang. Iya, itu pun udah diprotes ya banyak. Itu udah keuntungannya mereka udah banyak si apa ya, end user ya. Di kita cuma 600 sampai 700 perak ya. Sekarang mereka jualnya hampir 50% ya. Nah, itu terserah dan bisa jadi alasan kepada masyarakat. Jadi tidak merugikan tetap ya. Untuk pedagang end user juga nggak dirugikan. Karena
udah acuannya udah 1.500 gorengan Iya, sekarang. iya. Dengan hitung-hitungan tadi ya dari Betul. produsennya ya. Jadi ini memang luar biasa, ini peran Kopti ini memang selain merumuskan juga tadi membantu misalnya ada sesuatu yang harga yang belum normal dengan kondisi sekarang. Betul. Nah sekarang terakhir berarti kondisi minyak bagaimana? Jadi sebenarnya sahabat-sahabat untuk informasi kita nih ketemu lagi karena kita ada bisnis minyak curah saudara itu sudah. Abis ini kita berdiskusi tapi kita nggak boleh. Jadi saya selalu dengan beliau juga ternyata sepakat profit working nggak boleh diekspos. Social working sebanyak-banyaknya orang tahu ya nggak sih? Nah tapi sekarang dengan kondisi saat ini minyak curah aman atau minyak curah harus didorong juga oleh Kopti untuk pasokan? Iya ada, cuman kayak setan juga ya kayak ada tapi tiada. Siap, saya sudah dapat, tenang aja Mas Reddy. Katanya ada. Tapi pada kenyataannya emang susah juga dicari gitu. Karena ya itu tadi yang diatur oleh pemerintah itu sekarang minyak curah, ada HET-nya kan. Ada HET-nya, kemudian sasarannya juga nggak boleh sembarangan. Betul. Perusahaan besar tidak boleh beli, tidak boleh mempacking, harus belinya curah. Banyak kalau nggak kita dipanggil Polda. Jadi memang itu sebenarnya cara pemerintah sih Mas untuk menjaga agar minyaknya tepat sasaran. Kira-kira sudah tepat sasaran belum? Kalau sekarang saya tanya kepada Mas Reddy nih sebagai pemantau, pelaku dan juga pendorong nih kebijakan pemerintah. Belum tepat sasaran sih kalau menurut saya. Kenapa Mas? Ini biar pemerintah juga mendengar. Sebetulnya kalau emang benar-benar diatur HET-nya, sekarang kan sudah normal, apalagi mafia minyaknya sudah ketangkap dan lain-lainnya. Banyak yang ketangkap. Harusnya itu bisa ditemukan di mana-mana. Yes, harusnya. Tetapi sampai sekarang? Tapi sampai sekarang kita tuh emang harus tetap antri. Dan kalau tidak diinformasikan oleh salah satu agen gitu kan, itu udah kelewat, nggak bisa. Gitu. Udah nggak ada. Tetap rebutan ya berarti ya? Iya. Siap. Terus menurut Mas ada masukan untuk pemerintah dalam mengawal minyak curah ini? Masukan untuk pemerintah daerah, apalagi provinsi dulu ya, karena provinsi ya. Karena skupnya juga kita provinsi. Untuk Pak Al atau enggak nih? Ya, untuk pejabat gubernur yang baru. Baru Pak Al ya. Semoga Hai Pak Al. Ini abis ini Bapak ya di sini. Karena potensi produsen tahu tempe di Provinsi Banten ini luar biasa. Tadi saya lihat 1.000 ton per bulan. Ya, kalaulah kita hitung estimasi ya, satu produsen itu paling sedikit karyawannya itu di pabrik sampai ke pasar itu paling sedikit 10 orang. Di pabrik 5 orang, di pasar yang menjualkan sampai 5 orang. Kali 1.900. Terus? Itu sumber daya manusianya yang kita penyerapan penganggurannya itu sangat luar biasa. Penyerapan SDM sangat luar biasa karena kita non akademik, nggak harus pakai ijazah. Jadi itu bisa untuk menyerap tenaga kerja juga ya Mas? Satu produsen itu punya berapa? Itu tadi paling sedikit 10 orang. 10 orang ya. Nah, ini menarik sekali karena kan Banten paling tinggi, ketiga tertinggi di Indonesia. Jadi lewat Kopti itu bisa ya? Harusnya. Kenapa nggak diperhatikan gitu? Ini sangat luar biasa. Menurut Mas kenapa itu? Kok sampai sekarang sepertinya pemerintah agak abai? Mungkin pemerintah masih memandang sebelah mata ya, apa sih pedagang tahu, pedagang tempe. Gitu-gitu aja gitu ya. Padahal ternyata potensinya. Padahal potensi dari penjualan bahan baku itu udah sangat besar. Berapa sih kira-kira omset sebulan? Bukan dari Koptinya ya, maksudnya dari para pelaku produsen tahu tempe di Banten. Iya tadi itu taruhlah kalau 1.000 ton aja ya per bulan ya. Iya. Kali 13.000 ya. Berapa M itu ya? 13 M. Silakan dia. Itu luar biasa loh, apalagi kemudian menyerap tenaga kerja tadi. Betul. Cuma karena tadi kita masih swasta gitu kan. Kita masih dibantu sama teman-teman yang lain. Dan masih bergerak sendiri ya. Betul. Jadi pemerintah daerah kalau emang mau melakukan satu terobosan atau BUMD-nya mau fokus di trading kedelai atau pengadaan bahan baku, marketnya udah ada kok kita. Jelas. Ini bisa untuk ke Direktur BUMD Kota Serang nih. Kita terbuka. Pak itu. Haji. Itu bisa sebenarnya ya artinya. Sangat bisa. Berarti ini PR pemerintah tadi. Betul. Regulasinya. Iya. Kemudian apa lagi Mas? Kita juga minta pengen naik kelasnya itu tadi, tahu tempe nggak melulu kita berkecimpung di pasar jualannya, kita juga pengen masuk produk kita ke corporate, ke perusahaan dan bisa ke ekspor keluar ya. Apalagi bisa ke ekspor kan, apalagi jadi primadona di Jepang tempe. Bahkan dulu sempat di tahun 2010 itu
ada pemerintah Singapura dan Malaysia datang ke kota Serang waktu itu. Kenapa? Pengen beli atau mencuri teknologinya? Enggak, mereka mau beli ya? Oh, beli ya. Itu dulu segini ya, sebungkus rokok itu dihargai 2.000. Oke. Kecil. Kalaupun sebungkus rokok itu cuma 2 sendok kedelai sebetulnya. Itu harganya tinggi banget. Dan karena waktu itu kita masih belum kepikiran untuk konsorsium, karena setiap pengiriman itu 1 kontainer. Minimal ya? Iya, 1 kontainer. Kan harus banyak, nggak bisa 1 produsen kan. Harus konsorsium, itu yang kita baru kepikiran. Dan sampai mereka ingin kita ada salah satu produsen yang dibawa ke sana. Mau kita tawarin ke teman-teman, pada nggak mau kan gitu. Kadang-kadang itu kita mau gali lagi gitu. Kita mau gali lagi potensi itu. Kenapa enggak kita bisa ekspor lagi, dan bareng-bareng ya. Iya. Karena kan mesti 1 konter, nggak mungkin 1 produsen saja. Terus satu lagi saya punya plan itu nanti mau buat festival kuliner tahu tempe yang bisa jadi produk olahan gitu. Ketika nanti siapa yang bisa mengolah tahu tempe yang jadi makanan cemilan khas Banten gitu kan, yang bisa ekspor gitu. Itu nanti yang juga kita mau punya wacana. Nggak melulu jadi tahu isi gitu kan. Nggak cuma di pasar atau di pinggir jalan. Meskipun potensinya juga luar biasa juga sebenarnya ya. Cuma kan ingin ada naik kelas juga ya. Dengan varian yang berbeda. Nah ini terakhir Mas Reddy, harapan kepada pemerintah terutama untuk masalah minyak goreng. Iya, harapan saya fokus karena tadi masalah kita sekarang adalah minyak goreng. Sebetulnya kemarin juga kita udah diundang sama Indad Provinsi sih untuk masalah minyak goreng. Mereka memberikan arahan ini sumbernya di sini. Gitu. Kembali lagi kepada kartel tadi, mekanisme atau sistem yang ribet ya. Oh gitu. Ribet. Terus ini ada sumber. Bahkan informasi minyak goreng banyak kok stoknya, tapi ya susah yang kita dapetin. Gitu. Ya harapannya ke pemerintah daerah. Bantulah UMKM Provinsi Banten ya, khususnya itu pengrajin tahu tempe gitu kan, untuk mendapatkan kemudahan mendapatkan bahan baku itu aja sih sebetulnya. Bahan bakunya aja ya. Ketika mereka nggak bisa bantu kita terkait pemasarannya, bantu aja mendapatkan produknya aja, itu udah terima kasih ya, karena akhirnya para produsen ini bisa memproduksi lagi ya. Oke, jadi bapak-bapak di atas sana nih semoga mendengar YouTube dan diskusi dengan Ketua Kopti Banten yang luar biasa inovasi dan keinginannya untuk mendorong. Tapi pasti insya Allah bisa berhasil ya dalam kolaborasi. Insya Allah. Kita doakan moga-moga berhasil Mas Reddy dan semakin sukses sebagai pengusaha muda. Beliau juga pengusaha, kontraktor juga, cuma tadi bilang, Bu, kalau untuk masalah perusahaan profit kita nggak usah bahas gitu. Saya juga sepakat. Oke, sahabat-sahabat, ada terakhir mau disampaikan kepada anak-anak muda milenial yang seumuran Mas Reddy? Untuk teman-teman milenial, jangan terpaku terkait zaman yang sudah menyediakan segala sesuatunya ya, ataupun yang memberikan kesempatan yang di ruang sempit ya. Kita juga harus berusaha sebagai milenial lebih kepada kepedulian terhadap kanan kiri kita. Banyak juga yang milenial cuma masing-masing ya, main fokus di pekerjaan atau dia di concern di bidang yang lain, tapi tidak mengangkat hal-hal yang di samping kiri kanan kita juga. Ya, egois gitu ya. Betul. Padahal kalau kita membantu orang, insya Allah juga rezeki kita juga jadi. Iya, karena ya itu tadi 2024 saatnya milenial yang pilkada dan caleg ya. Pilpres juga. Oh ya, 3 ya semuanya. Bersama-sama lagi seperti ya, 5 tahun yang banyak juga milenial yang belum melek politik ya. Itu tadilah karena sandang pangan kita tuh diatur oleh politik semuanya. Kalau kita nggak berpolitik kapan lagi? Betul. Gimana kita mendorong kebijakan yang pro rakyat tadi ya? Iya, betul. Oke, sahabat-sahabat, ikutin nih Mas Reddy, dan alhamdulillah ini dengan umur 35 tahun sekarang sudah luar biasa bisa membantu banyak orang. Kalau saya prinsipnya harunas anfa'uhum linnas. Semakin kita manfaat, insya Allah juga keberkahan juga akan semakin bersama kita. Karena sebaik-baiknya manusia ya bermanfaat untuk banyak orang, ya enggak? Oke, demikian diskusi kita sore ini. Hatur nuhun pisan nih Mas Reddy. Siap. Ini luar biasa. Terima semoga kasih Bu Laura.
Sama-sama Mbak Teh Laura. Laura. Iya, terima kasih Teh Laura. Kita kan cuma beda-beda tipis umurnya. Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga untuk banyak orang dan menjadi apa ya, menurut saya menjadi sebuah tantangan tapi juga menjadi sebuah motivasi bahwa tidak ada yang sulit kalau ada kolaborasi. Betul. Di antara betul sekali. banyak pihak ya. Iya. Oke. Terima kasih. Sekali lagi Mas Reddy. Jangan lupa subscribe ya buat pengrajin tahu tempe seprovinsi Banten. Yes. Pasti sih lihat YouTube ya. Iya, harusnya dong, harus bisa melihat. Ya, yang butuh informasi nanti komen aja ke Laura TV channel ya. Ya, langsung nanti akan Mas Reddy tanggapi dan tindak lanjuti ya. Baik. Curhat-curhatnya. Siap. Oke, terima kasih banyak Mas Reddy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu yang itu udah begini-begini udah tadi. Nuhun pisan ya. Siap. Nuhun. Kemana? Ada belum diminum ya? Ngantuk.